dan 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu masalan lillazina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan Allah juga membuat perumpamaan. Ya, ini perumpamaan, tidak berlaku general, tidak berlaku umum. Ini kasus namanya. Sebuah perumpamaan, ya. Allah bikin pula satu perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Ketika dia berkata, ya Tuhan, bangunkanlah untukku istana di sisimu di sorga, dan selamatkan saya dari Fir'aun dan tangannya, dan selamatkan saya dari kaum yang zalim. Itu ya. Arti surat At-Tahrim ayat yang ke-11. Jadi perumpamaan berikutnya Allah bikin, ya, seorang wanita yang salihah, tapi kemudian diuji oleh Allah dengan suami yang kafir. Kalau sebelumnya laki-laki yang saleh, ya, diuji dengan istri yang kafir. Nah, sekarang perempuannya yang salehah, ya, namanya Asyiyah binti Muzahim. Jadi Asyiyah binti Muzahim ini wanita salehah, wanita mukminah. Bapaknya orang saleh, ibunya orang saleh. Tapi dia dapat suami Fir'aun yang bukan hanya durhaka tapi mengaku Tuhan. Ya. Hebatnya suaminya bukan hanya durhaka tapi mengaku Tuhan. Jadi ceritanya Bapak Ibu, Fir'aun ini punya menteri namanya Haman. Nah, jadi Haman ini menteri semua urusan. Jadi Haman ini menteri semua urusannya Fir'aun. Urusan investasi dia juga, urusan pulau dia juga, urusan air dia juga, ya, urusan udara dia juga. Jadi ada dulu menteri serba bisa, namanya Haman. Nah, itu ya. Ini menteri Fir'aun nih, Pak. Nah, bahkan saking serba bisanya nih Haman, sampai-sampai urusan perempuan pun dia juga yang ngurus. Nah, gitu tuh Haman nih. Dari ceritanya Haman ini, dia di samping mengurus urusan negara, juga mengurus urusan ranjang Fir'aun. Jadi dia bergerilya dengan dengan staf-stafnya untuk menyenangkan hati Fir'aun, mencari gadis-gadis cantik di sekitar Mesir. Jadi kalau ada bunga-bunga desa, ya, kembang-kembang desa, itu langsung itu, ya, diambil oleh Haman dan dibawa ke Fir'aun. Mau enggak? Silakan diambil. Dulu raja itu punya istri tidak ada batasnya. 100, 200 terserah saja bagi raja itu. Ya, dulu raja-raja begitu. Makanya Nabi Sulaiman tuh punya istri 100, Nabi Daud 100. Dulu biasa saja tuh Ibu. Ya, istri raja tuh banyak, ya. Sampai ratusan. Dulu kan tidak dibatasi itu. Ya, istri selai taluk saja, pokok le taluk bagi biaya cubalah. Ya, kalau kini ciek sila paniang apalagi 100. Ya, nah, dulu biasa aja banyak begitu, sampai 100 begitu tuh. Nah, jadi ini kalau ada kembang-kembang desa, ini oleh Haman langsung ditangkap itu, bawa ke raja Fir'aun. Nah, dapatlah kabar oleh Haman ini seorang wanita cantik namanya Asyiyah. Maka ditemui bapaknya, ya, dilamar untuk Fir'aun, tidak mau dia. Akhirnya bapaknya itu ditangkap, ibunya ditangkap. Kalau tidak mau ya dibunuh bapaknya, karena Fir'aun begitu. Kalau kehendaknya tidak tersampaikan, ya ujung-ujungnya kalau tidak penjara ya nyawa melayang. Itu konsekuensi membantah raja begitu. Nah, akhirnya Asyiyah karena dia kasihan bapaknya menjadi tumbal, maka dia mau menikah dengan Fir'aun. Entah istri keberapa, tidak jelas. Pokoknya dia mau menikah dengan Fir'aun, jadi istri Fir'aun. Tapi catatannya ada.
Apa catatannya? Pertama, ya, dia tidak mau tidur dengan Fir'aun. Itu catatannya. Ya, pokoknya menikah tapi tidak mau tidur. Ya, kalau acara-acara boleh, pertemuan-pertemuan, itu boleh bawalah. Tapi kalau tidur tidak mau dia. Fir'aun yang namanya raja licik, ya, raja pembangkang, tidak apa-apa. Tidak mau tidur, tidak apa-apa, nikah dulu. Kalau masuk ke dalam perangkap kan tidak ada masalah, aman tuh. Ya, yang jelas sudah menikah. Maka istri Fir'aun inilah dia berdoa setiap malam, ya Allah, selamatkan saya dari tangan Fir'aun. Itu yang doanya tadi itu. Ya, wa najini min Fir'aun wa amalihi. Itu doanya tadi itu. Ya Allah, selamatkan saya dari Fir'aun dan tangannya. Ini doanya tuh, setiap malam dia berdoa tuh, ya Allah, selamatkan saya dari Fir'aun dan tangannya. Dan betul Allah jawab. Ternyata setiap malam itu Allah menjadikan seekor jin itu berubah wujud seperti istri Fir'aun. Jadi Fir'aun tidur dengan jin ini tiap malam. Ya, yang wujudnya seperti wujud istrinya. Jadi setiap Fir'aun datang ke kamarnya, maka si jin tadi itu cantik seperti jini, jini kan cantik dulu. Maka dia datanglah ke kamar Fir'aun. Ya, maka Fir'aun menyangka dia tidur dengan istrinya. Itulah alasannya kenapa istri Fir'aun tidak punya anak. Makanya dia mengambil Nabi Musa sebagai anak angkat. Ya, itu alasannya kenapa istri Fir'aun ini, Asia ini, tidak punya anak dari Fir'aun. Karena memang dia tidak pernah tidur dengan Fir'aun semalam pun, sehari pun. Jadi ketika Fir'aun hendak tidur dengan dia, maka datang jin yang menyerupai istrinya, maka Fir'aun tidurlah dengan jin itu. Ini doa istri Fir'aun nih. Ya Allah, selamatkan saya dari Fir'aun dan dari tangannya, wa amalihi, dan perbuatannya. Karena memang dia dari awal begitu, demi menyelamatkan nyawa bapak ibunya, dia mau menikah dengan Fir'aun. Tapi puncaknya ketika Nabi Musa hadir, ya kan, dia yang menyelamatkan Nabi Musa tuh, kan dia dihanyutkan ke sungai Nil. Ya, lalu dapatlah oleh istri Fir'aun ini. Oh, kata istri Fir'aun, ini kita jadikan anak kita. Karena saya tidak punya anak, ya kita jadikan anak. Awalnya Fir'aun tidak mau. Karena Fir'aun punya firasat, jangan-jangan ini nih anak yang kita tunggu-tunggu yang akan membahayakan saya. Kata istrinya ini, Asia ini, tidak, ini tidak ada masalah ini. Kita rawat saja sebagai anak kita. Ya, karena Fir'aun memang cinta sama istrinya, ya sudah, dibiarkan, kita rawat. Maka diceritakan Bapak Ibu, ketika Nabi Musa itu diambil dari peti, itu digendong oleh Fir'aun tuh. Nabi Musa masih bayi itu, belum ketemu ibu susunya, belum ketemu ibunya. Itu begitu digendong Fir'aun, waktu dicium, ditariknya jenggot Fir'aun tuh, sampai tapaki Fir'aun ini Bapak Ibu. Ndak cek dan kau ndak ngecek itu ya jawabnya tuh. Ndak kau bayo kau aja. Lalu kan mandi malah je, do janggut langsung. Memang tangan Nabi Musa ni kasar Bapak Ibu. Nabi Musa ni kasar, makanya Nabi Harun ketika dia marah ke Nabi Harun, dipegangnya jenggot Nabi Harun tuh semua yang dipegangnya jadi putih. Maka Nabi Muhammad ketika bertemu Nabi Harun Isra dan Mi'raj, nampak jenggot Nabi Harun sepertiga putih. Sepertiga, 2/3 hitam. Atas hitam, bawah hitam, tengah-tengah putih. Ternyata yang putih itu dipegang Nabi Musa dulu tuh, Pak Ibu. Nabi Musa tuh gitu, Pak Ibu. Diramehnya bulu, pucik bulu tuh langsung, Ibu, putih. Ya, itu hebatnya Nabi Musa tuh, Ibu. Memang Nabi Musa tuh, Ibu, diceritakan memang kasar. Sehingga bulu-bulunya tuh, Ibu, maduknya kate, songsang. Kalau dia pakai baju Nabi Musa tuh keluar-keluar bulunya tuh. Itu landak bulu Nabi Musa itu, Ibu. Ya. Memang orang tangka situ. Itu makanya ada anak-anak kok tagak-tagak rambut kadang taang madang macamnya itu. Memang orang Nabi Musa itu tangka, Ibu. Karena umatnya tangka-tangka. Kalau umatnya tangka, nabinya tangka lah.
Ya, kalau lambut-lambut Nabi tak niat mereka. Maka Nabi Musa tu bebu nak banyak ngecek lah. Nabi Musa tu tak banyak ngecek, cek tapuk, cek kecek, cek tampar. Tu saja tu. Sekali ngecek anda dok dak mengendak mengari tapuk dah tu. Nabi Musa cerita tu. Ya. Nah, ketika dicium Firaun tu, tarik janggutnya tu. Kata Firaun, ini nih. Kan buktinya tu. Dari ketik dah nampak apa masalahnya apa. Kata istrinya, enggak, itu bayi biasa begitu. Cobalah uji lagi. Maka diceritakan dikasih roti, dikasih bara api. Gitu ya. Acu cari banyak ambil. Diasir lagi roti, lagi bara api. Ternyata Nabi Musa aku mencadiknya ke roti kan ambil. Oh, Jibril dia tapuk tangan tu. Nyambil lah baru api, gigi. Itu makuk Nabi Musa tu lidahnya tak lurus. Ya. Wahlul uqdatam min lisani gitu ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Karena Nabi Musa tu pernah waktu kecil makan bara api dulu hingga lidahnya rusak, makanya mengecek tak lurus. Payah orang paham keceknya tak lurus jadi itu ra tu kalau sedai pe. Karena dulu rusak pernah makan bara api ceritanya begitu. Walaupun sebagian sejarawan Nabi Musa bahasanya tidak bagus karena hidup di lingkungan Fir'aun yang bahasanya bahasa Kipti, sementara bangsanya Bani Israel bahasanya bahasa Syriani. Maka bahasa Kipti dan Syriani itu tidak sama. Maka ketika Nabi Musa berceramah, umatnya banyak yang tidak mengerti karena dia diajar bahasa Kipti sejak lahir, kira-kira begitu. Ya, pendapat para ulama itu kenapa dia berdoa, tolong buka ikatan lidahku supaya mereka memahami ucapanku. Jadi istri Fir'aun inilah yang menyelamatkan Nabi Musa. Kalau istri Fir'aun tidak ada, Nabi Musa sudah mati itu. Dah binasa sejak lahir itu. Nah, istrinya lah yang menjadi penyelamat. Kemudian Nabi Musa dibesarkan di lingkungan istana Fir'aun berkat jasanya Asyiyah binti Muzahim. Nah, setelah Nabi Musa pulang dari Madian, dari perantauan 10 tahun, maka terjadi duel dengan tukang-tukang sihir. Dan di duel itulah tukang sihir kalah. Dan tukang sihir pun beriman kepada Fir'aun. Dan banyak juga orang beriman, termasuklah istri Fir'aun ini, Asyiyah. Dia beriman kepada Nabi Musa. Nah, mengetahui ada orang yang beriman, semua yang beriman dipaksa kembali mengakui Tuhannya Fir'aun. Yang tidak mau mengakui dibunuh. Maka tukang-tukang sihir karena tidak mau kembali kepada kesyirikan, dipotong-potong tangan dan kakinya dan disalib, semua tukang sihir mati. Mati dalam tauhid. Ada juga Masitah dan keluarganya, tukang sisir anak Fir'aun namanya Masitah. Ya, Masitah itu tukang sisir artinya itu, wanita tukang sisir. Raja-raja dulu punya anaknya itu banyak yang merawat dulu. Jadi Fir'aun itu punya anak dari istri yang lain, perempuan. Ada tukang sisirnya. Tukang sisir rambut anak Fir'aun ini yang disebut Masitah. Masitah itu dari kata masyid, mistun. Mistun itu sisir artinya. Tukang sisir bahasa Arabnya masyid. Kalau perempuan Masitah. Jadi Masitah itu bukan nama, profesi. Tukang sisir. Ya. Nah, termasuk yang beriman juga tukang sisirnya anak Fir'aun, Masitah. Ya. Ketika menyisir rambut anak Fir'aun, dia berkata, jatuh sisirnya, katanya ta'isa Fir'aun bismillahi ta'isa Fir'aun. Dengan nama Allah celakalah Fir'aun. Terdengar oleh anaknya, itu Allah siapa? Kata Masitah, Allah itu Tuhan saya, Tuhan engkau, Tuhan bapakmu. Kan Tuhan bapak saya bukan, bapakmu tidak Tuhan. Mau saya adukan? Silakan adukan. Maka akhirnya Masitah dan anak-anaknya dan suaminya digoreng dalam sebuah penggorengan besar. Itulah aroma yang dicium Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Aroma makamnya Masitah. Jadi semua yang beriman itu dibunuh. Tukang sihir dibunuh, dipotong-potong tangan dan kaki dan disalib. Karena tidak mau kembali kepada kesyirikan.
Masitah juga dibunuh dengan suami dan anak-anaknya, digoreng secara sadis. Nah, termasuk istri Fir'aun, Asiyah, beriman. Maka ketika dia tahu itu Asiyah beriman, Fir'aun murka. Maka istrinya dicambuk, istrinya disiksa, berhari-hari disiksa. Tapi dia tetap tidak mau kembali kepada kesyirikan. Dia tetap keimanannya kepada Allah, tidak mau mengubah keyakinannya. Tapi itu apa? Istri Fir'aun selalu berdoa. Apa doanya ketika disiksa suaminya itu? Rabbi bni li'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah saya istana di sorga. Nah, ini doa istri Fir'aun ketika disiksa. Ketika disiksa Fir'aun dan bala tentaranya, dia berdoa, ya Allah, bangunkan saya istana di sorga, ya Allah. Bangunkan saya istana di sorga, ya Allah. Itu doanya tuh. Ini doanya diabadikan Allah agar ibu-ibu juga membaca doa ini ketika dimarahi suami. Nah, jadi kalau ibu nanti dimarahi bapak, baca-baca doa ini. Ya Rabbi bini li'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan saya istana, ya Allah, di sorga. Begitu. Ya. Mana tahu ibu-ibu dapat suami pemarah. Ndak ada manga-manga awaknya serengi jo. Awak lah panik bakarajo salah panjang saya. Kalau ada apa-apa mau itu, ibu baca doa aku kan alun sepanjang jo Fir'aun gele itu. Ya, Fir'aun apa ibu? Ya kan? Menyiksa tiap hari itu. Ibu lah sekadar berang-berang yang serengi itu. Ya. Baca doa ini ibu ya. Ya Allah, bangunkan saya istana di sorga. Rabbi bni li'indaka baitan fil jannah. Maka ketika di akhir hayatnya ibu Fir'aun itu menghimpit itu Asiyah dengan batu besar. Jadi ditaruh itu Asiyah di bawah tebing ceritanya, lalu dijatuhkan batu besar dari atas menimpa badan istri Fir'aun sampai badannya hancur. Tapi diceritakan ketika badannya ditimpa batu dia tidak merasa sakit sedikit pun. Kenapa? Diperlihatkan istana yang dimintanya itu. Jadi ketika dia hendak mati dihimpit batu itu ibu, datang malaikat memperlihatkan istana yang dimintanya. Ini istanamu. Ketika dia sedang asyik memandang istananya itu, timpa batu, tidak tahu dia kalau dia mati ibu. Saking nikmatnya dia memandang sorga dan istananya. Karena begini ibu, ibu kalau sakit lalu menampak pemandangan indah, sakit hilang. Percayalah. Buktinya apa? Buktinya baca cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan gagah lewat di depan ibu-ibu yang megang pisau. Ibu-ibu sedang megang pisau kan? Lewat Nabi Yusuf, apa yang terjadi? Ibu-ibu memotong-motong jarinya. Faqatta'na aydiyahunna, ibu-ibu memotong-motong jarinya. Tidak ada sakit dirasakan ibu-ibu tadi. Kenapa? Kalah dengan ketampanan Nabi Yusuf yang sedang mereka lihat. Tuh. Dek gagah Nabi Yusuf ku ibu, sehingga ibu motong-motong jari ibu tidak terasa sakit dah. Dek gagah, dek rancak. Itu hebat Nabi Yusuf tu. Untung ada Nabi Yusuf ceramah ibu. Kalau Nabi Yusuf ceramah kini kau tabaalah keadaan ibu-ibu. Itu Nabi Yusuf tu masya Allah tu ibu. Ya kan? Ibu-ibu memotong-motong jarinya tidak terasa itu. Ya. Nanti orang kalau mati begitu pula tu ibu. Orang kalau mati nanti diperlihatkan sorga, dicabut nyawanya, tidak tahu dia tuh, tidak terasa sakit tuh. Kenapa? Karena indah, karena nikmat memandang sorga. Jadi ibu-ibu yang boleh membaca doa aku tadi, Rabbi bni li'indaka baitan fil jannah. Ibu menjelang mati bisa diperlihatkan sorga tuh. Percayalah. Kalau ibu lihat baca doa aku karena berang dapat, nanti nampak sorga menjelang mati itu. Tapi kalau menjawab panjang saya, besok ibu payah mati besok tuh mah. Ya, lasa minggu ibu anggo-anggo nentuin mati dia tuh. Makanya ibu tolong apa-apa doa ya. Tamu yang muda-muda kan yang menikah, tolong apa doa aku amalkan doa aku. Ya, kalau lah nyerenge apa tu, gak kancang saya baca tu, Rabbi bni li'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan saya istana di sorga gitu. Kencang saya bacanya. Kan tetangga dia Pak Riko tu, tanya tu, baca tu. Tu jawab saya elok doa istri Fir'aun Pak ya. Supaya apa tu tahu dah kan. Nah, jadi itu ibu ya. Tolong ini
Ya, ini kadang-kadang begini Bapak Ibu ya, kadang kita diuji dengan suami. Kalau ibu perempuan ya, suami ujiannya. Kalau kami istri ujian kami itu ada contohnya Nabi Musa, Nabi Lut, Nabi Nuh dulu. Nah, sekarang ibu-ibu ada pula contohnya tuh dapat suami yang tidak ideal. Dulu awak berdoa dapat suami saleh, kiranya tidak saleh dapat ibu, ingin istri Fir'aun. Wanita salihah dikirim suami yang durhaka. Ingin itu, jadi ibu menyesal loh. Jadi ibu menyesal loh. Tak tahu dia mau dekor dulu. Tahu mau dekor ancak dia ikut dulu. Padahal banyak ada dulu aja sabit itu. Ya, kan ibu terima saya ngado tu. Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk ibu tu. Justru kadang-kadang ibu kalau diagi suami model itu, Allah ingin meninggikan surga ibu tu. Dikirim suami preman kadang. Itu ingin ibu surganya lebih tinggi itu daripada ibu-ibu dapat suami ustaz. Kalau ibu dapat suami ustaznya lah saleh dari ketik. Tak ada ujian ibu lah. Tapi kalau dapat suami preman, kasar, itu ujian ibu tinggi itu. Asalkan ibu boleh baca doa tadi. Ya Allah, bangunkan saya istana di sorga ya Allah. Gitu ya. Maka dia diselamatkan Allah ya. Nah itu tentang istri Fir'aun. Ini contoh. Tapi ini tidak semua ibu ya. Prinsipnya apa kemarin? Laki-laki baik untuk perempuan baik. Perempuan baik untuk laki-laki baik. Itu prinsipnya tuh. Perempuan buruk, laki-laki buruk. Perempuan laki-laki buruk, perempuan itu general. Itu kaidah. Tapi akan ada kasus-kasus yang akan di luar konsep yang umum itu. Salah satunya nih, ya istri Fir'aun namanya Asya binti Muzahim. Ibu, ya. Nah, yang terakhir wa Maryam ibnata Imran. Maryam putri Imran yang menjaga faradnya. Lalu kami tiupkan padanya ruh kami. Ya, wasadakat bi kalimati rabbiha, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya, wa kanat minal qanitin, dan sungguh dia termasuk perempuan yang sangat patuh kepada Tuhannya. Ini contoh kedua Maryam. Jadi Maryam ini wanita yang salihah, ya, yang selalu menjaga faradnya, menjaga dirinya dari pergaulan. Tapi kemudian dia hamil tanpa suami. Ini ujian berat nih, ujian berat, ujian ya kita saleh baik tiba-tiba hamil tanpa suami. Bagaimana nanti dikucilkan orang, dipersekusi orang, ya dicaci maki orang, itu ujian keimanan. Nah cerita Maryam ini Ibu lengkapnya diceritakan di surat Maryam, mulai ayat yang ke-16 sampai ayat 32. Ini cerita Maryam bagaimana dia menjaga faradnya, ya menjaga faradnya. Apa kata Allah? Wazkur fil kitabi Maryam izin tabazat min ahliha makanan sarkiyan. Dan ingatlah di dalam Alkitab cerita Maryam ketika dia menjauh dari keluarganya, maksudnya Bani Israel, ke tempat yang di sebelah timur. Jadi ceritanya begini, Maryam itu kan sejak lahir ditinggalkan ke Nabi Zakaria oleh ibunya. Karena ibunya bernazar, ini nazar tulaka ma fi batni muharraran. Ya Allah, saya bernazar anak saya kalau lahir nanti saya tinggalkan di Baitul Maqdis sebagai pelayan. Jadi cita-cita ibu Maryam itu adalah anaknya jadi pelayan. Maka dikasih Maryam. Ini samai Tuhan Maryam, karena Maryam itu artinya pelayan, pelayan di rumah Allah. Garim. Itu Maryam artinya itu. Maka dia berjanji anaknya sejak lahir akan jadi pelayan di rumah Allah. Jadi pelayan di rumah Allah itu pahalanya besar Bapak Ibu. Ya itu makanya Nabi Ibrahim disuruh membersihkan Baitullah karena dia pelayan. Ini melayani orang beribadah itu amalnya besar. Bapak Ibu yang menyapu karpet tadi, berapa banyak kita salat maghrib di sini, itu pahalanya untuk yang nyapu karpet tuh. Salat Isya nanti juga begitu, ceramah juga begitu. Semua orang yang beribadah di masjid ini sampai disapu lagi masjid ini untuk yang nyapu hari itu tadi. Besar pahalanya itu jadi pelayan di rumah Allah itu.
Itu makanya Ibu Maryam bercita-cita anaknya jadi pelayan. Maka ditinggalkanlah bersama Nabi Zakaria di mihrab. Ya, Nabi Zakaria ada mihrabnya, di samping itu ada kamar, tuh Maryam di sana. Nah, setiap hari selalu datang makanan ke kamar Maryam. Saya kira begitu tuh. Makannya beda-beda terus. Hari ini, hari kemarin, hari besok tidak pernah sama makanannya. Beda terus. Ketika Nabi Zakaria bertanya, dari mana kau dapat makanan? Dia menjawab, min indillah, ini makanan dari Allah. Gitu. Akhirnya Nabi Zakaria berdoa pula, ya Allah, ketika engkau memberi makanan ke Maryam tanpa sebab, fahabli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, beri pula lah saya anak tanpa sebab, karena saya tua, istri saya mandul, saya usia sudah 90 tahun, istri saya sudah 90 tahun juga. Tapi beri saya anak. Tiba-tiba istri Nabi Zakaria itu hamil di usia 90 tahun. Hamil. Maka sejak saat itu tersebar berita istri Nabi Zakaria hamil karena Maryam. Maka Maryam kemudian mendadak viral. Ya, viral. Bahwa ada seorang wanita yang sangat diijabah doanya. Hingga wanita tua pun bisa hamil, kira-kira begitu. Maka Maryam menjadi viral, terkenal. Walhasil apa? Berbondong-bondonglah orang mendatangi Maryam untuk mendapat barakah, minta barakah. Akhirnya Maryam sudah tidak punya kesempatan lagi beribadah kepada Allah karena sibuk melayani orang-orang yang datang. Maka akhirnya Maryam memutuskan untuk mengurung diri, berpindah ke arah timur dari Baitul Maqdis. Itu kata Allah di ayat 16 tuh. Ketika Maryam menjauh dari kaumnya ke arah timur. Jadi kalau dia biasa tinggal di Masjid Aqsa, di Baitul Maqdis, sekarang dia pindah keluar dari area masjid untuk bisa beribadah kepada Allah, mengurung diri. Tak mau lagi temui oleh orang. Nah, sahabat begitu bawa kalau sibuk melayani orang banyak, aku pergi ibadah aku tak maksimal lah. Tu maka ustaz aku makin terkenal, ustaz aku pergi makin payahnya Pak Ibu. Ancak ustaz kampung Pak Ibu, ibadah mantap. Ya, atau orang Jawa, tapi kalau ustaz-ustaz viral aku, ya toh, itu dah dapat istirahat aku, ibadah saya dah maksimal aku itu. Ada raja kamari, ceramah kamari, gitu tuh. Nah, makanya Maryam setelah viral, dia mengunci diri. Apa yang terjadi kata Allah? Dari yang ke-17-nya, ayat 16 tadi, 17, fattakhazat min dunihim hijaban. Maryam membuat hijab yang menghalangi dia dengan kaumnya. Dibikin hijab. Hijab itu artinya tembok, ya, dinding. Ya, agar orang-orang tak menemui dia lagi, maka dibikin kamar yang dikunci, hijab. Ini yang dilakukan oleh Maryam. Ya, jadi Maryam itu mengunci dirinya di kamar. Tidak ada lagi yang bisa menemui dia. Jangankan memegang dia, melihat dia pun tidak ada lagi orang yang bisa, karena dia sudah mengunci diri. Jadi memang Bapak Ibu, kecerahan jiwa itu seringkali disebabkan oleh isolasi. Dalam bahasa agama namanya uzlah. Uzlah itu artinya menyendiri. Seperti Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu, Nabi beruzlah di Gua Hira selama 2 tahun. Tak bertemu dengan orang. Nabi Musa sebelum terima wahyu beruzlah di Bukit Tursina selama 40 malam. Itu tuh. Nabi Ibrahim dalam goa. Jadi memang dulu orang-orang saleh, para nabi itu suka beruzlah, mengurung diri. Karena dengan begitu jiwa kita menjadi cerah. Nyoko acok berkumpul-kumpul di orang ibu acok galak-galak, hati ya kasih mati ya tiurnya. Makanya acok galak-galak itu mati ya tiurnya itu. Ya. Tapi kok acok manung-manung cerah hati itu. Ya. Jadi ibu kalau acok manung-manung,
Ya kan? Takana mati tu. Tapi kau acok galak-galak hanya lupa mati biko tu. Serang galak tu mati biko tu. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu cari-cari waktu beruzlah. Ya. Terutama malam. Karena di situ ada kecerahan tu, makanya Maryam menjauh. Bukan hanya menjauh, dia mengunci dirinya. Ittakhazat min dunihim hijaban. Maryam membuat hijab, membuat pembatas antara dirinya dan orang. Itu makanya Nabi Khidir itu, Masya Allah, Nabi Musa disuruh belajar kepadanya karena dia punya ilmu yang tidak dimiliki banyak orang. Karena Nabi Khidir itu manusia yang suka menyendiri. Itu makanya mencarinya di pertemuan dua lautan. Tidak ada orang di sana, tidak ada sinyal, tidak ada. Memang orang-orang saleh itu, ibu, dia lebih suka tidak dikenal orang dan takut dikenal orang. Sebab puja-puji manusia ini membuat kita lepas dari kehambaan. Ini manusia kalau acuk dipuja-puji, ibu, ini rusak hatinya. Makanya para salafus saleh, para wali-wali itu lebih senang dicaci maki dan takut dipuji. Ya, dicaci maki mereka lebih senang. Karena terasa hamba awak kalau dicaci maki itu. Itu makanya kadang orang-orang saleh kau dak orang berwuduknya kadang-kadang salah-salah. Nya basuh kaki itu, nya basuh muka tu, nya basuh kepala. Kecik orang lagai berwuduk dak ia batu lah. Dia dihina begitu senang dia. Makanya Maryam mengunci diri. Ya. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyan. Saat dia mengunci diri itulah Allah utus Jibril yang menyerupai laki-laki yang gagahnya sempurna. Jadi dikirimlah Jibril, suruh Jibril menemui Maryam yang sedang mengunci diri di kamar. Ini kamar, ibu. Kamar sedang dikunci, tidak ada orang. Maryam saja di kamar itu sendiri. Datanglah Jibril dengan rupa laki-laki yang gagah. Yang gagahnya itu sawiyan. Gagahnya itu benar-benar pas. Pas gagahnya, ibu. Ada orang gagah tidak pas. Ada, ibu. Ya. Ustaz kok gagah tidak, tapi duangnya kurang mancung. Tapi itu tidak pas lah tu. Nyo gagah kok tidak batapi tu. Ya. Itu namanya basaran sawiyan. Gagahnya samparono pas, yobana gagah, tidak ada tapinya loh. Itu pas nama itu. Nah, ini yang datang ke kamar Maryam. Memang begini, ibu. Dulu malaikat itu kalau datang ke nabi-nabi, ke manusia, itu selalu mengambil rupa pemuda yang gagah. Yang datang ke Nabi Ibrahim itu laki-laki gagah. Yang datang ke Nabi Lut itu laki-laki gagah. Itu maka rumah Nabi Lut dikepung. Karena tamunya gagah-gagah. Karena bangsa Sodom itu homo. Mencari laki-laki anak bujang gagah-gagah itu bangkit sahwatnya. Ya, Pak. Maka yang datang ke Nabi Lut itu laki-laki gagah. Yang datang ke Maryam juga laki-laki gagah. Gagah. Ya, kata Nabi, kalau malaikat datang wajahnya gagah. Ya. Tapi kalau setan, jin datang, dua bentuknya. Kalau tidak binatang, orang tua. Begitu. Makanya kalau lewat ular kalajengking bunuh, itu jin dan setan, kata Nabi. Lewat keledai, itu setan, kata Nabi. Lewat anjing hitam, itu setan, kata Nabi. Gitu. Atau orang tua. Itu makanya yang bertemu Nabi Isra Mi'raj itu setan laki-laki tua, teriak-teriak. Jadi kok nampak ada laki-laki gagah, itu mungkin malaikat. Tapi kok ada orang gaek, itu mungkin setan. Ya, cuman orang gaek kok yang tak kenal jawab. Gitu. Ya bisa jadi laki ibu duduk laki orang gaek kan. Ibu dah tahu lah orang gaek kok siapa. Tiba-tiba saya laki awaknya duduk. Boleh jadi itu dah orang tu, ibu. Cara mengujinya bah Ustaz, baca auzubillah. Kau ragu ibu kau le orang laki ambo ndak kau. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kok larinya langsung tu ya setan tu, ibu. Dia takut auzubillah. Tapi kok senyumnya ke ibu tu orang tu, dia baca ya lain. Orang tu. Ya.
Ya, karena begitu setan itu. Dia kalau nak laki-laki apa, kalau biasanya setan itu kalau yang tua tuh biasanya dia perempuan tua. Makanya lihat di Jibril Nabi Isra Mi'raj itu perempuan tua tuh. Itu makanya setan memang dakik dengan perempuan tua tuh, makanya ada nenek lampir, nenek sihir tuh kawan-kawan setan tuh. Ya, nenek sihir, nenek lampir tuh. Nah, kan kakek lampir tak dulu kan? Kakek sihir. Nah, memang begitulah tuh. Tapi jangan ibu salah. Kau satu gak setan tak itu. Kau ada tak tahu ibu daki awak tak tahu orang kau sial loh. Tiba-tiba suruh daki awaknya. Ah, itu bisa jadi itu. Ya kan? Nah, tapi kalau malaikat nu gagah dosanya, laki-laki gagah. Itu malaikat tuh. Ah, maka datanglah ini laki-laki gagah ke kamar Maryam. Maka Maryam itu tidak melihat. Begitu tampak langsung dipalingkan wajah. Kan ceritanya Maryam tadi di surah At-Tarim menjaga faradnya. Itu ya. Ahsanat farjaha. Maryam laki perempuan yang sangat menjaga faradnya, dan menjaga farad itu dimulai dari menjaga mata. Itu makanya di surah Al-Mu'minun ayat 31, kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Tundukkan pandangan mata, jaga kemaluan. Saya pakai tu mata jaga kemaluan. Karena kejahatan farad bermula dari kejahatan mata. Itu makanya tundukkan matamu, jaga faradmu. Itu kata Allah dibaca di surah An-Nur itu. Kullil mu'minin yahfazu furujahum yaghuddu absarahum wa yahfazu furujahum. Karena kejahatan farad bermula dari kejahatan mata. Tuh. Itu makanya tundukkan mata. Itu makanya ambo kalau ceramah apa ibu, sanang ambo nang gaek-gaek sama ambo ibu, lapuk-lapuk ketujuh dan bodoh. Bakal itu Ustaz, ya panjang mana cari mata kamu ambo tak masalah loh. Oleh ibu-ibu kini kau panjang mana tatapan kamu tak masalah dan bodoh ibu. Tapi yang glowing tu ibu panjang mata kamu ambo sasangok ambo ibu. Ah, itu makanya ambo takut jamaah kau nang gadih-gadih ibu. Kui ibu. Tapi kalau nak model ibu-ibu kau, ketujuh dan bodoh. Ya kan? Panjang mana calik kamu, ambo santai saja, tak salah lah, tak ngefek. Tak ngefek. Tapi yang muda-muda ke ibu, gak lain calik kamu ibu, aku grogi ke ibu. Ya. Maka kau ada yang muda-muda di masjid ke ibu, ambo kan yang tua-tua yang calik. Kau tak calik, ambo kan muda ibu. Ya kan? Rusak hati ambo ibu. Nyepitnya turun langsung ke bawah tu mah. Ya Pak, ini setali tu mah. Tuh. Ini kalau ibu-ibu yang model beliau kau, natap ambo tak masalah, tetap lah, ya kan? Gitu. Dia model kuah ajan, kau wayo kau, dua, ya. Makanya ambo tak mau calik kenyo lah, mau calik ke ibu sekuah, ya kan? Makanya Maryam begitu datang laki-laki gagah ke kamarnya, dia langsung memalingkan wajahnya. So kalau ditatap jadi masalah. Kan konsepnya tadi menjaga faradnya tuh dimulai dari menjaga mata. Ketika dia memalingkan matanya, itu Maryam berkata, "Inni a'udzubika minar rahman in kunta taqiyan." Kata Maryam, aku berlindung kepada engkau dari Tuhan. Jika engkau orang takwa, silakan tinggalkan tempat ini. Itulah ya bukti Maryam itu menjaga faradnya. Ini datang laki-laki gagah. Ini bukan sembarang laki-laki ya ibu ya. Laki-laki gagah yang gagah kok sempurna gagah. Dan tidak ada orang di kamar, pintu dikunci. Berdua saya di kamar ibu. Bayangkan hebatnya Maryam tuh. Lalu dia berkata, "A'udzubika, aku berlindung kepada Allah dari engkau. In kunta taqiyan, kalau engkau orang takwa, ya, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyan." Pergi dari sini. Itulah hebatnya Maryam tu ibu. Kalau anak gadis-gadis kini ibu, nampak yang gagah tu mungkin itu. Dulu ibu ada artis dulu namanya Justin Bieber. Ya. Karena dulu datang ke Jakarta ketika ambu kuliah dulu ibu. Itu ketika Justin Bieber datang tuh ibu, itu anak-anak cewek tuh ibu, itu histeris sampai pingsan-pingsan ibu.
Ya. Padahal Justin Bieber itu tak manga-manga dibandingkan Jibril loh, Ibu. Hah? Iya kan, itu namanya Pak, Justin Bieber kan? Itu Masya Allah, tak manga-manga daripada Ajis. Tak sedang kuku loh, Ibu. Tapi Maryam ketika datang itu basaran sawian, diusir. Aku berlindung kepada Allah. A'udzu birrahmani minka. Saya berlindung, pergilah. Ini ya wanita yang mahal Bapak Ibu. Mahal. Ya. Ini tidak sembarang yang datang nih Ibu ya. Ini Masya Allah malaikat Jibril dan tampang yang Masya Allah sempurna gagah. Tapi diusir. Nah ini perempuan yang harusnya seperti inilah. Seperti Maryam ini. Ya. Kalau anak-anak gadis ini Ibu Masya Allah ya. Kalau suku ke laki-laki Ibu tembak saya langsung. Ya, tembak aja, lu tembak aja. Nah, anak-anak muda kini gitu, Bu. Ya. Padahal Maryam mengusir laki-laki gagah dari kamarnya, pergi. Ini yang disebut ahsanat farjaha tadi. Dia benar-benar menjaga faradnya, ya. Tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Tapi ada hal yang menarik Bapak Ibu. Ketika laki-laki datang ke kamar perempuan, ini malaikat datang ini ke kamar Maryam. Maka Maryam berlindung. Perlindungan Maryam itu a'udzu birrahman. Itu kata Maryam. Nanti baca di ayatnya itu 17 itu 18. Ketika Maryam berlindung dari laki-laki, itu perlindungannya a'udzu. Aku berlindung. A'udzu itu kata kerja Ibu ya. Kata kerja, fi'il mudhari namanya. Kata kerja. Coba Bapak Ibu baca nanti cerita Nabi Yusuf di surat Yusuf ayat 23. Baca surat Yusuf ayat 23. Ketika Zuleha mengunci Yusuf dalam kamar, kan sama-sama kasusnya ya. Sekarang Maryam dan laki-laki gagah di kamar. Berdua. Laki-lakinya hendak menggoda. Kira-kira ceritanya begitu. Maka Maryam berkata, a'udzu. Tapi ketika Yusuf dikunci Zuleha dalam kamar, sekarang Zuleha yang aktif. Maka Yusuf berlindung, tapi kata Yusuf bukan a'udzu, ma'azallah. Coba perhatikan, baik-baik. Biar ibu tidak marah juga ke saya. Karena Al-Quran katakan begitu. Ketika godaan laki-laki, perempuannya berlindung a'udzu. Kata kerja ya. Ketika godaan wanita, sang laki-laki berlindung ma'aza. Bukan a'udzu ya. Ma'aza. Bedanya apa? A'udzu itu kata kerja, fi'il mudhari namanya. Ma'aza itu kata benda, non infinitif. Bedanya apa? Kata kerja itu sifatnya temporal. Ada batas waktu. Sekarang akan datang. Ya, itu ada batas-batas waktu. Kalau kata kerja, makan kapan? Telahkah? Sedangkah? Akankah? Begitu sifat kata kerja, temporal. Kalau kata benda sifatnya unlimited. Berbohong, mungkin sekarang, kemarin tidak. Atau mungkin telah berbohong, kemarin, sekarang tidak. Tapi kalau pembohong, itu kata benda itu, tidak ada limit lagi itu. Ketika perempuan berlindung dari godaan laki-laki, a'udzu. Ketika laki-laki berlindung dari godaan perempuan, ma'aza. Apa isyaratnya itu? Godaan perempuan ini lebih hebat dari godaan laki-laki. Godaan wanita itu lebih hebat dibanding godaan laki-laki. Itu makanya kalau laki-laki salat lewat perempuan di depannya, kata Nabi, ulangi salatnya. Tapi kalau laki-laki yang lewat di depan perempuan yang salat, tidak usah mengulang salat. Kok beda Ustaz? Ya beda. Kami kalau salat ibu lewat, ibu tinggal di otak kami.
Tapi kalau ibu salat kami lewat kami tak boleh tinggal-tinggal ibu lah. Tahu? Karena ibu ni godaannya besar sekali. Itu makanya kami kalau sasik tak boleh subhanallah ibu lah. Sasik ambo jadi imam, jangan ibu subhanallah di belakang subhanallah. Batama sasik ambo ikut tu. Ya. Yang ambo pikir baal bantuan di belakang itu. Ya dah. Makanya godaan perempuan tu hebat. Itu alasannya ibu disuruh kunci badan ibu sadonya, tutup sadonya. Karena persoalannya gangguan ibu kau dahsyat. Itu makanya kalau laki-laki menggoda perempuan, auzu tadi. Ketika perempuan yang menggoda laki-laki berubah jadi ma'azallah, da'auzubillah lah, ma'azallah. Itu alasannya ibuku suruh kunci badan ibu itu tutup sadonya. Dahsyat godaan perempuan tu. Itu alasannya kenapa ibu disuruh di rumah. Kalau rumah ibu banyak jadi masalah bagi laki-laki. Itu alasannya tu. Karena gangguan ibuku luar biasa dahsyatnya. Ya. Itu makanya suara perempuan itu pun tak boleh keluar. Makanya Nabi Allah mengatur wala yakhda'na bil qaul. Para perempuan kok mengecek, tolong bahasanya suaranya standar kata Allah. Tak boleh suara perempuan kok mendayu-dayu. Ibu kalau menelepon laki-laki lain termasuk ustaz bagai ibu tak boleh mengecek ke ustaz kok Assalamualaikum. Isa ceramah ustaz. Tak boleh begitu. Ibu kalau menelepon ambo Pak Ustaz, kami kado pengajian. Bisa enggak Pak Ustaz gaji pengajian? Oh, bila buat cara ibu hari itu. Ayo makasih Ustaz hari itu saya ngecek yang buat. Iya Ustaz, makasih Ustaz. Tak boleh. Pusing kepala ambo dia. Kadang ada ibu kok cucu ngecek je laki-laki. Ibu kalau mengecek je laki-laki itu wajah nada tu normal. Tak boleh memelas begitu. Ya toh? Ya, kata Allah akan mendatangkan penyakit di hati orang yang sudah berpenyakit. Boleh jadi ada orang tu laki-laki penyakit hati mendengar suara ibu ke panjang mengenal langsung. Ya. Karena apa-apa contoh apa kalau mengecek je kawan sekantor nelpon tak bisa melitu loh. Assalamualaikum, yo bu, ya bisa cara besok lah. Ya, terima kasih lah tutup deh. Kau nak kawan sekantor, Assalamualaikum, halo, apa khabar? Ya cuba dah rumahnya nelpon Pak, huha panjang saya Pak. Ya. Nah, itulah dulu azan lah. Sampai mana kau ibu? Nantilah kita lanjutkan ya. Nah, jadi tadi itulah at-tahrim sudah habis sebenarnya ya. Gitulah. Mudah-mudahan ada manfaatnya nih ibu-ibu ya. Tolong belajar dari istri Fir'aun ya. Kalau nanti ketemu suami yang begitu, yang mendekati Fir'aun perangainya, itu doanya tadi. Ya, tolong baca doa tu supaya nanti ibu matinya tidak payah. Ya, pokoknya mati ibu lunak, ya lembut. Ya, kalau lain membaca doa tadi. Tapi kok satiuk kami mengecek ibu menjawab panjang tu siap-siap lah mati ibu payah besok tu. Ya, ambo nak menakut-nakut ibu lah. Kalau nak percaya ibu cubalah jawab. Saya susu cuaca mati tak payah besok. Ya, ancai ibu antuk-antuk. Saya apa berang apa tu berang-berang ni nak lo kelamu berang itu. Paling enggak 5 tahun tu nyepai dah itu. Ya kan. Ya. Dah tu kata boleh dibaca tu ibu, jadi ganti loh. Iya. Ya baca itu dah. Itu saya baca. Ya kan? Supaya jangankan yang seperti Fir'aun itu bisa kuat menghadapinya. Ya tapi ibu jangan panjang lo muncul baca doa tu wanajini min ali Fir'aun. Gitu ya. Wah, amalihi gitu ya. Kecil apa? Kau Fir'aun muncul kau ada lo madok ada jawab. Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.